Jadi, kata Tuhan, bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah. Artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Di situ loh. Nah, sekarang bedanya begini. Apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia? Saya kasih contoh misalnya. Anda patuh sama bos Anda patuh sama orang tua Anda. Berarti orang tua Anda ilah Anda, Tuhan Anda. Sekarang begini. Kalau bos Anda menyuruh, lompat dari jurang. Kau lakukan tidak? Tentu tidak. Kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu. Apakah kau lakukan? Tentu tidak. Itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh. Nah, sedangkan seorang muslim, kalau Allah bilang lompat dari jurang, bisakah kalian bantah? Tentu tidak bisa. Kalau Allah bilang lompat dari jurang, kalian harus lompat dari jurang. Tapi kalau suami, bos, presiden sekalipun, Anda bisa bantah. Hanya ada dua yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang, ilah kalian itu ada dua. Yang kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Nah sekarang, Wafi mengatakan, apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak dalam kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah? Betul yang Anda bilang. Makanya saya katakan, Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau Rob di tengah-tengah kalian. Yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah. Itulah yang kami imani. Makanya Yesus itu adalah ilah atau Rob yang datang dari Bapa. Dia bukan ilah lain. Yang dilarang dalam Bible itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus bukan ilah lain, Roh Kudus bukan ilah lain, tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah otoritas yang datang dari Bapa. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, apakah seperti yang dikatakan Wapi, aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad? Ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70. Bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis, Muhammad membolehkan, mengizinkan kalian untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, siapakah yang harus kalian taati? Allah atau Muhammad? Lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad, pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum? Apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum? Tidak. Malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad. Inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah. Padahal jelas itu adalah haram, tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi darah Muhammad diminum. Dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum. Itu salah satunya. Kemudian Wafi mengatakan satu logika begini, kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya. Ingat, tidak berhenti di situ. Kalimat itu tidak berhenti di situ. Perhatikan, istri taat kepada suami, nggak berhenti. Suami taat kepada Yesus. Jadi, istri harus taat kepada suami, tapi suami harus taat kepada Yesus. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Toh, ujung-ujungnya, muaranya itu adalah kepada Bapa di sorga. Makanya, Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain, tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita harus sama-sama mengaku ini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. 5, Hanya saja, 4, Muhammad 3, adalah Tuhan 2, yang di luar 1. bangsa Israel. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih. Edis, tolong donasinya buat Edis ya, karena dia lagi cari konten.